Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Tawaf, jika ada yang bertanya, untuk apa kita diciptakan dan dilahirkan di dunia ini? Sebagai seorang muslim, maka akan dengan mudah menjawabnya, yaitu kita diciptakan untuk beribadah. Namun demikian, apakah yang dimaksud dengan ibadah itu hanya seperti yang kita bayangkan, yaitu melaksanakan rukun Islam semata? Atau hanya zikir mengingat Allah dan berdiam diri di masjid tanpa melakukan kegiatan apapun? Tentunya tidak. Ketentuan bahwa tugas kita satu-satunya sebagai makhluk ciptaan Allah adalah beribadah memang tidak dapat didustakan. Namun, kenyataan kita hidup di dunia juga tidak dapat dikesampingkan. Untuk melaksanakan dan melancarkan ibadah, maka kita membutuhkan makan, minum, pakaian, dan hal-hal duniawi yang melancarkan urusan peribadahan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Artinya, harus seimbang antara urusan ibadah dan duniawi agar tidak berat ataupun tidak berlebihan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, manusia harus menggunakan kesempatan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan berusaha. Manusia beribadah dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, misalnya seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud berusaha adalah manusia harus bekerja dengan niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya seperti makan, minum, dan kebutuhan yang lainnya. Nabi Muhammad pernah menampilkan sikap keseimbangan ketika berdialog dengan para sahabat. Kisah yang direkam Aisyah ini menceritakan 3 orang sahabat yang mengaku menjalankan agamanya dengan baik. Masing-masing dari ketiga sahabat itu mengaku rajin berpuasa dan tidak berbuka, selalu salat malam dan tidak pernah tidur, dan tidak menikah lantaran takut mengganggu ibadah. Rasulullah saat itu menegaskan bahwa, "Aku yang terbaik di antara kalian." Karena Nabi berpuasa dan berbuka, salat malam dan tidur, dan menikah. Apa yang dilakukan Nabi sejalan dengan perintah Allah yang mengecam sikap berlebihan di semua dimensi hidup, seperti dalam ibadah ritual, dilarang untuk gulu atau berlebih-lebihan, seperti Quran Surah An-Nisa ayat 171, dalam muamalah dilarang keras untuk israf atau melampaui batas, seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 31, bahkan di dalam perang sekalipun tidak memperbolehkan melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Hal ini berarti sebagai seorang manusia, wajar untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan bekerja. Namun dalam melaksanakan kebutuhan duniawi, maka seseorang harus berlandaskan dengan ajaran dan aturan Islam. Jangan sampai kita terlena dan melupakan akhirat. Perintah tentang menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat terdapat pada ayat-ayat di Al-Quran. Nah, sekarang kalian simak yuk tentang ayat yang memerintahkan untuk menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Kalian simak dengan baik ya. Yang pertama, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11. Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi,
Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Yang kedua, Quran Surah Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Adik-adik Sobat Tawaf, kehidupan di dunia hanya sementara dan menjadi tempat menabur benih dan menanam kebaikan. Sementara itu, kehidupan akhirat adalah tempat menuai dan memetik hasil. Karena kita menanam amal kebajikan di dunia sebagai bekal bagi kita di akhirat nanti. Kenikmatan dunia tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat. Karena kenikmatan akhirat jauh lebih indah. Pada hakikatnya, segala kenikmatan yang ada di dunia hanyalah ujian dan jalan untuk meraih kesempurnaan, nikmat, dan kebahagiaan abadi. Berikut cara menyeimbangkan urusan duniawi dan ukhrawi. Yang pertama, mendahulukan melaksanakan ibadah daripada urusan duniawi. Yang kedua, bekerja dengan niat karena Allah SWT untuk menggapai ridhonya. Yang ketiga, senantiasa mengingat Allah dengan berzikir dan berdoa. Yang keempat, selalu mensyukuri nikmat pemberian Allah. Dan yang kelima, senantiasa berbuat kebaikan atau kebajikan dan beramal saleh. Nah, itulah tadi materi tentang keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Tawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.